Saudara, materi ini itu judulnya jelas ya, pengantar untuk masuk ke kuliah perpajakan. Jadi nanti Anda semester 2, anak-anak tax accounting, itu mata kuliah yang wajib Anda PRS kan, Anda pilih, itu perpajakan. Nah, saran saya saudara-saudara, bukan saran ya, saya bilang perintah gitu ya, harus lulus perpajakan. Karena kalau perpajakan nggak lulus, Anda nggak bisa ngambil pajak-pajak berikutnya. Itu sudah pasti ketinggalan 1 semester tuh. Saya pengen lulus 3,5 tahun, udah pasti jadi 4 tahun. Kenapa? Anda nggak lulus perpajakan, nggak bisa ngambil PPH. Nggak bisa ngambil yang berikutnya setelah PPH dan seterusnya, jadi kegeser. Jadi semester 2, semua memang harus fokus ya, tapi yang paling diprioritaskan mata kuliah perpajakan. Karena kalau tidak lulus, maka sekali lagi Anda tidak bisa ngambil lanjutannya. Ya, termasuk PA yang sekarang Anda pelajari, pengantar akuntansi. Itu nggak lulus, nggak bisa ngambil AK, nggak bisa ngambil AKM, nggak bisa ngambil AKL, nggak bisa ngambil teori. Jadi PA nggak lulus, 1 semester hilang pasti. Kegeser. Lulus tidak lulus itu ada 2 ya. C, itu lulus. Anda nggak perlu ngulang lagi. Atau D, itu dianggap lulus tapi harus diulang. Jadi anggap aja ya, pengantar akuntansi D, bisa ngambil AK, akuntansi keuangan, tapi harus ngulang PA. Jadi harus lulus ya. Semua harusnya, cuma paling tidak ada yang harus diprioritaskan. Nah, salah satunya perpajakan. Sebelum masuk perpajakan ini dikasih pengantar, jadi icip-icip. Nggak akan sedetil perpajakan memang. Ya. Kenapa ini saya taruh lebih depan? Karena besok-besok ketika kita mau hitung berapa sih sanksi bunga kalau tidak bayar PPH. Nah, untuk bisa bayangin PPH-nya nggak dibayar kayak apa, itu diberikan di sini. Baru kita hitung sanksinya. Ya. Oke. Saudara-saudara, kita kan bisa bedakan pajak berdasarkan 3 tuh di slide pertemuan 1 dan 2. Sifat, golongan, dan pemungut. Nah, di sini saya bedain pajak berdasarkan objeknya apa. Jadi kalau ada sifat pajak objektif, nah ini saya katakan ini objeknya loh. Jadi kalau pajak itu hanya ngelihat objeknya, itu berarti dia sifat objektif. Contoh nih, di sini ada namanya PPH. PPH itu adalah pajak yang objeknya namanya penghasilan. Berarti kalau ada PPH yang hanya ngelihat penghasilan tanpa ngelihat orangnya atau subjeknya, ya itu berarti pajak objektif. Tapi kalau ada yang melihat subjeknya dulu baru lihat penghasilan, berarti PPH itu pajak subjektif. Gitu ya, itu kan yang berdasarkan sifat. Sifat itu kan ada 2 ya, subjektif dan objektif. Nah, di sini yang saya bahas adalah pajak itu kalau berdasarkan objeknya apa saja sih? Nah, ini ada PPH, itu kenanya atas penghasilan, namanya aja pajak penghasilan. Ya. Ini aja sih yang paling gampang diingat dan dihafalin. Yang lain ini harus tidak sekedar hafal ya. Contoh PPN. PPN itu namanya PPN, tapi sebenarnya nggak bisa langsung dikatakan, ini kena atas pertambahan nilai. Kayak apa itu pertambahan nilai? Kalau PPH kan enak ya, kena atas penghasilan. Ya udah dapat penghasilan, kena PPH. Nah kalau pertambahan nilai itu kayak apa kan sulit membayangkannya. Makanya di sini saya tulis, objeknya PPN itu sebenarnya transaksi. Ini namanya barang kena pajak. Ini barang kena PPN nih. Ya baju ini barang kena PPN. Tapi apakah ini kan sesuatu yang kata orang kena PPN, makanya disebut barang kena PPN. Tapi apakah baju ini selama ini berpindah-pindah gitu ya, atau ini berpindah saya pinjamin ke orang, itu kena PPN atau enggak? Enggak kan? Ini akan kena PPN kalau terjadi apa? Transaksi. Saya jual, ya kan? Laptop ini kan barang kena PPN, tapi ketika saya pakai sekarang apakah kena PPN? Kan enggak. Ini akan kena PPN kalau terjadi transaksi. Contoh transaksi apa? Saya jual ke orang. Jadi objeknya PPN bukan barangnya. Apalagi orangnya bukan, tapi transaksinya. Ada namanya
Bumi bangunan, pajak atas bumi bangunan. Bumi ini biasanya tanah. Saya punya tanah loh. Apakah otomatis saya bayar PBB? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kata-kata kepemilikan di sini ini lebih pas. Itu pun saudara-saudara, kepemilikan ini tidak harus kepemilikan legal. Ada orang ngontrak rumah, dia bayar PBB. Loh dia bukan pemiliknya loh Pak. Nah kata-kata kepemilikan ini harusnya dikasih tanda kutip. Bukan sekadar kepemilikan legal. Kalau saya menerima manfaat atas tanah atau bangunan, maka bisa jadi saya yang bayar PBB. Ya. Jadi kata-kata bumi bangunan ini bukan buminya, bukan bangunannya yang kena pajak, tapi kepemilikan atau manfaat atas bumi bangunannya yang kena pajak. Jadi objeknya PBB bukan bumi, bukan bangunan, tapi manfaat atau kepemilikan. Nih ada lagi pajak yang saya sudah sebutkan singkatannya ya, BPHTB. Itu biasanya kena kalau jual beli tanah atau jual beli bangunan. Yang bayar siapa? Masih ingat? Saya punya tanah bangunan, saya jual ke Anda. Penjual kena pajak apa? PPH, karena kan dapat penghasilan. Pembeli kena pajak BPHTB. Kenapa pembeli kena pajak BPHTB? Karena dia menerima hak. Hak awal kan di saya. Hak milik. Saya kasih ke Anda. Makanya ada jual beli ya. Jual beli itu biasanya yang diserahkan hak milik. Tapi bisa jadi yang diserahkan cuma hak HGB itu loh, hak guna. Itu juga bisa jadi kena BPHTB. Jadi BPHTB itu pajak yang dibayar oleh pembeli, dia kenanya karena apa? Dia dapat hak. Bukan karena membeli loh ya, tapi karena dapat hak. Haknya bisa macam-macam, hak milik, hak guna, hak pakai. Kenapa? Nah, ini pertanyaan bagus. Ada transaksi nggak di situ? Ada transaksi nggak kalau jual beli tanah itu? Ada. Berarti ada PPN nggak? Ada. Makanya di situ tadi waktu transaksi jual beli saya cuma bilang dua pajak loh. Satu, yang kena siapa? Penjual. Dua, yang kena siapa? Oke, kalau PPN siapa yang kena? Ya sama kayak beli minuman itu loh. Yang bayar produsen, penjual atau konsumen PPN? Konsumen berarti yang kena siapa kalau beli tanah atau bangunan? Pembeli. Ada PPN juga. Karena itu ada transaksi. Ya, belum lagi pungutan-pungutan yang lain ya. Tapi saya batasi di tadi BPHTB atau PPH. Bisa juga kena ini enggak? Kalau jual beli tanah? Bisa. Kan ada dokumen notaris. Jadi ada pajak lain namanya bea materai. Tapi kenanya bukan karena saya beli tanah. Bukan karena saya dapat penghasilan, bukan karena transaksi, tapi karena apa? Dokumen. Jadi ada satu kejadian bisa kena banyak karena objeknya beda-beda. Bisa ya ditangkap maksud pajak berdasarkan objek. Jadi mulai dari sekarang saudara-saudara kalau bicara pajak jangan hanya bicara PPH atau PPN. Pajak kita banyak. Paling enggak 5 di sini. Di pasar. Nanti saya jawab ya. Di pasar ada ya, atau beli di kios-kios itu loh. Ya bukan di Indomaret gitu. Itu ada PPN nggak? Nggak ada ya. Nah nanti dijawab kenapa nggak ada. Pajak apa dulu menurut Anda? Nah, dari penjelasan saya tadi, kira-kira pajak apa yang paling mungkin kena? Iya, pajak apa berarti? Perpindahan hak itu pajak apa di situ loh? Sudah jelas. BPHTB. Bisa jadi. Ya. Tapi apakah terjadi perpindahan hak? Kalau saya awalnya punya HGB, punya saya sendiri bisa aja. Saya kurang paham soal pertanahan secara spesifik ya.
Tapi intinya gini, apakah ada perpindahan hak dari A ke B? Kalau ada, harusnya ada BPHTB. Tapi kalau saya hanya ngubah, awalnya, ini kalau ini saya bisa jawab. Saya beli rumah pakai KPR. Nah waktu KPR itu belum SHM. Tapi sudah atas nama saya. Waktu saya kemudian bikin sertifikat baru, itu dari hak guna atau hak pakai jadi SHM. Tapi kan tetap dari Agustoli ke Agustoli. Ada perpindahan hak gak? Nggak ada, hanya berubah haknya, tapi tidak ada perpindahan hak. Berarti dalam kasus itu tidak ada BPHTB. Tergantung apakah ada perpindahan hak dari A ke B. Kalau ada pasti ada BPHTB. Apapun jenis haknya. Tapi bukan semuanya kamu yang bayar. Kamu beli tanah kan? Yang kena PPh siapa? Penjual. Yang kena BPHTB siapa? Kamu. Yang kena PPN siapa? Kamu. Nah, berarti sudah 4 itu. Yang kena siapa? Ya yang biasanya dibebankan ke siapa kalau biaya meterai itu? Pembeli ya. Berarti pembeli kena 3. Penjual 1 PPh. Beli mobil. Mobil itu ada pajak lain loh. Apa? Tiap tahun harus bayar PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau pertama kali beli, ada bea balik nama, BBNKB, ya kan? Itu pajak juga tuh. Saya masih sebut pajak yang populer loh ya, belum sebut pajak yang masih makin detail. Tapi intinya adalah kalau bicara pajak berdasarkan objek, paling tidak kita fokuskan ke 5 yang pajak besar ini. Ada pertanyaan lain? PPh-nya saya tunda paling belakang ya, karena lebih rumit. Kita bicara dari PPN dulu. PPN ini kenanya karena ada transaksi penyerahan. Kalau mau ekstrim saudara-saudara, transaksinya penyerahan loh ya. Kalau mau ekstrim, waktu saya lakukan ini kan saya serahkan ya, Agustoli serahkan ya. Maka harusnya saat itu ada PPN, harusnya. Apalagi yang diserahkan itu adalah barang kena PPN. Ya. Jadi syarat untuk kena PPN, salah satu syaratnya adalah ada penyerahan barang kena pajak atau barang kena PPN. Yang diserahkan harus barang kena PPN. Anda amati enggak? Kalau beli beras di, anggap aja, Superindo, ada PPN enggak? Ada atas beras. Karena beras itu bukan BKP. Sekarang dia memang disebut BKP, tapi BKP yang masih dikecualikan. Berarti belum ada PPN. Ya, mulai menjawab nih pertanyaan tadi, Pak, kok kalau jual beli di pasar atau di kios-kios kecil nggak ada PPN? Karena syarat untuk ada PPN, selain yang diserahkan itu barang kena PPN, itu yang menyerahkan juga harus, subjeknya harus pengusaha kena PPN. Jadi ada subjek namanya PKP, pengusaha kena PPN, ada objek namanya BKP, barang kena PPN. Berarti kalau di pasar tidak ada PPN, bisa jadi salah satunya karena yang dijual itu bukan barang kena PPN. Kebanyakan yang kita konsumsi sebagai sembako ya, 9 kebutuhan pokok itu ya, kebanyakan nggak semua. Itu bukan BKP. Walaupun mungkin yang jual itu pengusaha kena PPN, tapi yang diserahkan bukan barang kena PPN, berarti nggak ada PPN di pasar. Rata-rata itu tadi ya, beras, daging, minyak dan semacamnya itu bukan BKP. Terjawab ya tadi pertanyaan, kok bisa ya jual di pasar atau di toko-toko kecil itu kelontong itu nggak ada PPN. Sebenarnya pertanyaan besar selanjutnya adalah kayak apa yang disebut PKP, ya kan? Laptop ini barang kena PPN. Tapi kalau yang jual bukan PKP, nggak ada PPN. Nah PKP itu kayak apa nanti itu berikutnya. Tapi intinya saya sudah menjawab pertanyaan tadi, di pasar atau kelontong kok nggak ada PPN. Karena yang dijual rata-rata bukan barang kena PPN. Tapi Pak, sorry ya contohnya ya.
Kadang beli rokok di kios. Rokok kalau saya beli di Indomaret kena PPN. Kok di kios enggak? Berarti apa kesimpulannya? Bukan pengusaha kena PPN. Ya, padahal rokok BKP. Nah, nanti kita jawab, kayak apa itu pengusaha kena PPN? Oke, jadi kenakannya atas transaksi penyerahan. Penyerahan itu bisa jual beli, bisa sewa menyewa. Sewa itu juga kena PPN loh saudara-saudara. Ya, pokoknya ada penyerahan dari A ke B. Ya itu bisa jadi PPN-nya muncul. Objeknya transaksi penyerahan ini namanya DPP, dasar pengenaan PPN. Jadi ada istilah DPP, dasar pengenaan pajak. Kalau ditanya berapa PPN-nya sih? PPN terhutangnya berapa? PPN terutang adalah dasar pengenaan PPN atau DPP dikali tarif. Nah, dasar untuk ngenain tarif berapa persen itu? Itu yang disebut DPP. Apa DPP-nya? Nilai transaksinya. Jadi kalau tadi beli apa? Air mineral harganya 10.000, 10.000 itu DPP. Berapa PPN-nya? 11% kali 10.000. Dasar pengenaan PPN, dasar pengenaan pajak atau dasar pengenaan PPN. Nah, PPN ini, apa tadi istilahnya ini? Transaksi penyerahan objek. Yang bawah tarif, kalau ini DPP, dasar pengenaan PPN. Jadi berapa dasar, istilahnya gini, berapa sih yang dikalikan 11%? Nah itu namanya DPP. Oke. Bahkan untuk Anda pahami ya, kalau belajar perpajakan nanti. Contoh ya, saya penjual laptop umpama. Maksudnya saya pedagang laptop. Ya. Kalau suatu saat laptop itu saya pakai untuk diri saya sendiri, harusnya saya jual, tapi saya pakai untuk diri saya sendiri, maka atas laptop yang saya pakai tadi itu saya harus bayar PPN. Itu ekstrimnya loh PPN. Logikanya pemerintah itu gini, harusnya kan kalau kamu jual ke orang, ada PPN masuk ke negara kan? Ini karena kamu pakai sendiri, berarti potensi uang masuk negara kan berkurang. Kamu yang tanggung. Kamu itu maksudnya saya. Cuma bedanya apa? Kalau saya jual ke orang, PPN-nya itu 11% kali harga jual. Nilai transaksi. Kira-kira kalau saya pakai sendiri, PPN yang saya bayar berapa? 11% kali berapa? Enggak sama dengan kalau saya jual. Saya hanya kena PPN atas harga pokok. Harga pokok itu disebut apa? Di istilah yang saya tulis di sini. DPP, paham ya? Jadi DPP itu adalah yang dikaliin tarif, wes. Oke. PPN ini aslinya adalah pajak konsumsi. Jadi PPN ini apa ya? Substansinya itu pajak konsumsi. Jadi yang harusnya kena PPN adalah konsumen. Makanya dia disebut consumption type tax, type tipe. Consumption type tax, pajak konsumsi. Nih. Karena yang kenanya adalah konsumen. Sekarang ya, Anda pedagang kan nggak mungkin jual barang kalau belum ada barang yang di stok, betul? Anda harus beli dulu kan? Nah, sekarang ceritanya adalah saya pedagang nih, mau jual. Sebelum jual saya kan beli dulu. Waktu saya beli, penjual saya kenain PPN. Saya beli 100, saya bayar ke dia berapa? 111. 11 itu yang saya bayar kepada penjual, itu disebut, ingat-ingat mulai sekarang, PPN masukan. Atau istilah lainnya adalah PM. Jadi PM itu adalah PPN yang dibayar oleh siapa ke siapa? Pembeli bayar ke penjual. Jadi ada PM dulu. Karena kan kalau saya mau jual, dari sisi saya loh ya, saya harus beli dulu kan. Berarti buat saya PPN yang saya bayar ke supplier saya atau vendor saya, itu saya sebut PM.
Clear? Nah, giliran sekarang saya jual. Tadi saya belinya 100, saya bayar PPN 11. Mau dijual berapa sih? Anggap aja 200. Supaya enak ya. Berarti kalau saya jual 200, ini apa lagi istilahnya? Iya, harga jual, tapi istilahnya apa? Berarti kalau kena 11%, ini kan yang disebut PPN kan? Berapa besarnya nih? Kalau tadi kan 11, ini berapa? 22. Oke. Ini PPN dibayar siapa nanti? Saya jual, pembeli kan? Pembeli saya kan? Berarti ada pajak yang saya bayar ke penjual saya, ada pajak yang saya pungut. Yang bayar kan pembeli, saya cuma pungut kan? Nah, pajak yang saya pungut, saya ini penjual, dari konsumen saya, itu yang disebut sebagai PPN keluaran atau PK. Ini nih. Ya, PM itu yang saya bayar. Oh ya gini aja, beli itu kan barang masuk ya, PM. Jual itu kan barang keluar ya, PK. Wes gitu aja hafalnya. Kenapa? Yang mana? Beli barang masuk atau keluar barangnya? Masuk, berarti pajak apa? Cewek. Berarti kalau jual barang, eh. Yang lain. Oke. Nah, saudara-saudara, PPN itu sifatnya bulanan. Kalau PPA itu tahunan. PPN itu sifatnya bulanan, berarti saya mulai usaha 1 Agustus. Beli barang, ada PM. Jual barang, ada PK. Sekarang saya nanya, tadi saya beli, saya bayar PPN 11. Terus saya jual, saya dapat PPN 22. Berapa yang saya setor ke negara? 22 yang saya dapat dari konsumen, semua saya setor ke negara atau gimana? 11 yang mana? 11 yang waktu saya beli. Kebetulan sama sih ya angkanya. Berapa yang saya setor ke negara? Yang saya setor ke negara itu rumusnya ada di sini. Jadi PPN yang disetor ke negara itu sama dengan PK kurangi. Berapa PK di contoh saya tadi? Ini ya. PM itu apa? Pajak yang saya bayar ke supplier kan? Berapa tadi? 11. Kebetulan sama hasilnya adalah 11. Tapi bukan 11 yang ini loh ya. Hasil pengurangan 22 kurangi 11. Nah berarti tiap, anggap aja Agustus ya. Untuk Agustus saya setor ke negara bukan 22. Karena sebenarnya kan saya sudah bayar ke negara melalui siapa? Penjual saya, supplier saya kan. Jadi itu kayak saya nitip di negara 11. Waktu saya jual, saya dapat uang negara 22, tapi nggak semua saya kasih ke negara. Saya kurangi dengan yang sudah bayar ke supplier. Itu PPN yang saya setor ke negara. Istilah lainnya adalah kalau ini ya, makanya saya kasih istilah lainnya adalah PPN kurang bayar. KB. PPN KB, PPN kurang bayar. Berarti ada dong lebih bayar ya. Lebih bayar itu kapan kira-kira? Kapan terjadi lebih bayar atau LB? Ya matematika aja. Kapan, ini kan setor atau KB. Bisa LB kalau PM-nya lebih besar, mungkin nggak? Mungkin nggak PM lebih besar? Dari sisi bisnis nggak mungkin saya jual barang, ya. Kalau PM lebih besar itu kan berarti saya jual barang, harga jual lebih rendah dari harga beli. Ya enggak? Mungkin enggak itu? Mungkin sekarang lagi banyak bakar duit tuh. Mungkin aja kayak jadi
Bisa jadi lebih bayar karena PM lebih besar. Itu salah satunya karena harga jual saya lebih rendah dari harga beli. Walaupun itu jarang sekali. Ngapain saya berbisnis rugi, ya kan? Tapi ada loh kondisi yang memang harga jual tetap lebih tinggi, tapi saya tetap lebih bayar. Contoh apa kira-kira? Kondisi kayak apa? Tetap harga jual lebih besar. Tapi saya lebih bayar. Kapan kira-kira? Kapan PM lebih besar dari PK walaupun mungkin harga jual lebih tinggi dibanding harga beli? Sekarang saya tanya, PPN itu tadi sifatnya apa? Bulanan. Biasanya awal-awal kita buka usaha lebih banyak jualan atau nyetok? Nyetok. Saya nyetok banyak di Agustus, yang saya jual masih dikit. PM bisa lebih besar kan? Jadi lebih bayar. Dimungkinkan lebih bayar itu. Berarti kalau saya kurang bayar harus saya top up, saya setor ke pemerintah, berarti kalau lebih bayar apa? Saya bisa minta refund dari pemerintah. Ya, jadi bisa minta refund. Undang-undang nanti kita bahas lebih lanjut lah. Dimungkinkan kita minta refund dari pemerintah. Dimungkinkan ada LB. Oke, ada pertanyaan PPN. PPN disebut juga multi-stage karena setiap kali barang itu, setiap kali ada tahapan distribusi, maka selalu ada PPN. Laptop, paling enggak dari pabrik, jual ke grosir, ada PPN ya. Grosir jual ke yang lebih kecil lagi lah, reseller, ada PPN. Reseller jual ke konsumen, ada PPN. Nah, yang menanggung PPN terakhir itu kita, konsumen akhir. Ya, karena kalau ini umpama saya jual ke orang udah nggak ada PPN yang saya pungut. Berarti saya adalah penanggung PPN terakhir. Ya. Siapa itu saya? Konsumen akhir. Itu yang disebut multi stage tax. Gini aja, saya gampangin aja. Berapa PK tadi contoh kita? PK-nya 22. PM-nya kita berapa? 11. Anggap aja saya belum bisa jualan bulan ini. Ada PK enggak? PK-mu berarti berapa? 0. Berapa PM-mu tadi? 11. 0 kurang 11, lebih bayar toh? Minus 11 itu kan lebih bayar toh artinya. Iya kan? Maksudnya ngembaliinnya apa? Kita minta ke pemerintah, ya ada prosedurnya. Nanti kita bahas waktu membahas undang-undang KUP. Tapi itu dimungkinkan. Sabar ya, prosedur minta ngembaliinnya itu nanti ada. Terjawab toh ya? Oh, saya baru jualnya bulan depan. Berarti bulan depan baru ada apanya? PK-nya. Ada PM nggak bulan depan? Anggap aja transaksinya cuma satu itu. Ada PM nggak bulan depan? Nggak ada. Berarti bulan depan saya apa? KB atau LB? KB. KB-nya berapa? 22. Ya. Jelas? Mungkin toh saya lebih bayar karena PM-nya lebih besar. Saya ambil contoh ini aja. Jualannya baru bulan depan September. Berarti bulan ini saya beli. Ada PM. PM saya 11. PK-nya masih 0. Berarti kan LB bulan ini. Boleh. Itu yang minggu lalu kita bahas. Namanya apa? Ada yang masih ingat? Bulan depan saya bayar harusnya 22. Karena KB ya. Tapi saya ingat bulan ini saya LB 11. Duitnya belum dikasih sama pemerintah. Mau refund dalam bentuk cash belum dapat. Saya lakukan proses penghapusan utang pajak dengan cara apa? Kompensasi. Nah, mulai ada relate-nya kan? Bisa. Kurang saya kompensasikan dengan lebih. Gitu ya. Jadi terima kasih dari pertanyaan teman kita ini, kita relatekan dengan materi minggu lalu. Yang lain. Oke, nah ini nih terkait pertanyaan pasar tadi ya. Kan syaratnya harus pengusaha kena pajak atau kena PPN dan harus barang kena PPN.
Yang dijual itu laptop, tapi kok nggak ada PPN? Berarti dia ngemplang PPN? Nggak dulu dong, lihat dulu dia pengusaha kena PPN nggak? Dari mana taunya? Itu tuh batasnya. Omset, omset itu apa? Kotor. Bukan laba kotor, kotor pokoknya belum dikurangi macam-macam. Belum dikurangi harga pokok. Ya, pokoknya harga jual itu omset. Kalau di akuntansi itu yang namanya sales revenue. Jangan kurangi dulu dengan potongan penjualan, apalagi dikurangi dengan COGS atau harga pokok ya. Jangan dulu, pokoknya harga jual itu omset. Richard Lee bisa dapat omset sekian triliun atau M ya, sekali 24 jam, apa tuh, Shopee, apa istilahnya tuh, ya kan, itu omset masih. Walaupun saya yakin biayanya kecil tuh, berarti memang gede netnya. Tapi yang harus dipahami omset ini adalah hanya harga jual loh ya. Dalam apa itu? Dalam apa? 1 tahun. Berapa tuh? 4,8. Kalau pas 4,8 1 tahun, Anda belum PKP. Tapi kalau dalam 1 tahun sudah lebih 4,8, Anda PKP. Jadi harus lebih baru disebut PKP. Kalau masih pas, 1 tahun itu hitungnya Januari sampai Desember ya. Jadi pakai tahun kalender. Januari sampai Desember dihitung, oh masih 4,8 pas, berarti belum PKP. Berarti dugaan kita, kalau ada penjual komputer, jualan nggak pungut PPN, omsetnya 1 tahun belum 4,8. Karena komputer itu harusnya barang kena PPN. Kenapa? Ada yang mau nanya? Artinya apa itu? Status PKP bisa on off. Bisa on off. Karena per tahun betul logikanya. Tahun ini anggap aja 2023. Saya 4,8 berarti 2024 saya wajib pungut PPN. Berapapun omset saya 2024, pokoknya masuk 1 Januari 2023 saya kan sudah 4,9 anggap aja. Berarti 2024 saya pungut PPN. Selama yang saya jual apa? BKP. Ya kan rumusnya PPN itu kan PKP plus BKP. Kalau barang yang saya jual beras, ya saya nggak perlu pungut PPN. Ya. Tapi selama 2024 ternyata saya cuma 4M. Berarti 2025 saya bukan PKP lagi. Jadi on off. Cuma saudara-saudara, ya ini juga agak lompat ya. Bicara on off itu saya harus ajukan permohonan dulu. Jadi nggak bisa, oh sudah 2023 Desember tak hitung cuma 4,5. Masuk Januari saya nggak pungut PPN. Tetap harus pungut selama negara masih belum mengabulkan permohonan kita. Jadi kalau negara nggak ngomong, Agustoli oke, status PKP-mu dicabut, baru saya nggak pungut. Tapi kalau saya belum dapat persetujuan tadi, saya tetap PKP. Paham ya? Jadi on off-nya itu harus ikut pemerintah. Bahkan kalau saya balik pertanyaan saya, bisa nggak saya jadi PKP kalau saya cuma 4,5? Bisa, saya minta ke negara. Pak, saya ngomong ke negara ya, Pak, saya baru dengar materi kelasnya Pak Agustoli. Kayaknya menarik jadi PKP Pak. Saya pengen jadi PKP. Ajukan permohonan, disetujui dulu, baru boleh mengut PPN. Boleh loh, tadi kan nanyanya, kan pengennya nggak jadi PKP kan, nah, sekarang saya balik. Kalau ada yang pengen jadi PKP, mungkin nggak mungkin loh. Iya kan? Bisa juga. Ya. Oke. Jadi itu ya terjawab ya, lengkap sudah terjawab. Kenapa di pasar atau toko kelontong atau UMKM itu kok nggak ada PPN? Ya ini tidak memenuhi rumus ini, salah satunya nggak ada. Ada lagi, kalau PPN itu kan gede-nya ya, pajak pertambahan nilai. Ada lagi pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah itu hanya single stage. Kalau PPN tadi kan apa? Multi stage ya. Setiap ada transaksi ada PPN, setiap ada transaksi. Kalau ini hanya sekali aja dia kena. Kenanya itu hanya dari pabrik ke, ya tergantung pabrik jual ke siapa. Anggap aja pabrik jual ke grosir. Berarti kalau grosir jual ke yang lebih kecil, distributor kecil ya, reseller dan semacamnya sudah nggak ada PPNBM.
Tapi masih ada apa? PPN. Jadi PPNBM hanya sekali, yaitu ketika pabrik jual ke pihak berikutnya. Siapapun pihak berikutnya tadi. Tarifnya berapa? Anda bisa cari kok. Di googling Anda bisa cari barang mewah ini tarifnya berapa persen. Ingat loh ya, hanya BM, hanya barang mewah yang kena PPN plus PPNBM. Berarti kalau saya beli laptop hanya bayar PPN, laptop belum masuk BM. Tapi kalau beli mobil di atas sekian ribu cc, itu pasti ada PPN plus PPNBM. Itu pun yang bayar adalah showroom saya. Saya waktu beli dari showroom hanya bayar PPN. Ya. Tapi logikanya saudara-saudara, anggap aja ya. Saya pabrikan mobil mewah. Anda showroom. Anda beli dari saya, berarti Anda bayar apa aja ke saya? PPN sama PPNBM kan? Waktu Anda jual ke pembeli, Anda hanya boleh pungut PPN. Lah Anda rugi lah PPNBM-nya. Berarti PPNBM itu Anda jadikan apa dalam penjualan tadi supaya Anda nggak rugi? Jadikan harga pokok. Ya enggak? Jadi memang Anda tidak pungut PPNBM ke konsumen, tapi harga pokok Anda, anggap aja Anda beli dari saya, kita pura-pura aja ya, 7M. Ada PPNBM 3,5M. Nah, Anda nggak pungut 3,5M dari dia, tapi harganya Anda ngomong berapa? 10,5. Kan rugi Anda bayar ke saya 3,5, Anda nggak pungut dari dia. Nah, Anda jadikan harga, silakan, itu praktek yang umum kok. Ya, jelas ya? Jadi PPNBM itu tidak dipungut ke pembeli, tapi boleh jadi harga pokok. Kalau PPN tetap dipungut ke pembeli, nggak boleh jadi harga pokok. Ya, bukan showroomnya saudara, pembelinya. Waktu showroom anggap saya beli dari pabrik ya, saya bayar PPN dan PPNBM. Waktu saya jual ke pembeli, pembelinya hanya bayar PPN ke saya. Gitu ya, jelas ya? Enggak, iya. Karena dia bukan pabrik. Ingat, yang boleh mengut PPNBM hanya pabrik barang mewah. PPN saja, tapi pasti harga atas Rolex tadi, pasti di dalamnya ada apa? PPNBM, udah dia satuin ke harga. Ya bisnis biasa lah. Ya. Oh, oke. Kapan disebut barang kena pajak? Ada batasan. Oke. Pertanyaan bagus, terima kasih. Kira-kira kapan? Kalau PKP kan ada batasan omset ya. Kalau BKP, kapan barang ini kena PPN, kapan enggak? Taunya dari mana? Jawabannya yang paling sederhana dan memang itu jawabannya karena nggak bisa dilogika adalah barang tadi masuk di daftar atau list barang kena pajak. Wah susah Pak hafalinya. Berarti yang dihafal hanya apa? Yang nggak masuk. Makanya PPN itu sering disebut negatif list. Kan susah kalau kita mau nyari yang masuk mana. Baca aja yang nggak masuk. Berarti yang di luar daftar nggak masuk itu pasti apa? Masuk. Gitu ya. Jadi PPN itu negatif list. Jangan hafalin yang kena, hafalin yang nggak kena. Hafalin yang bukan BKP. Ya, di luar itu pasti BKP. Kalau ngantuk itu kena PPN atau PPH. Ya. Oke. PPN, PPNBM ada pertanyaan? Tapi semoga mirip Presiden Gus Dur ya. Gus Dur itu ngantuk ketika dibangunin ditanya dia bisa jawab gitu. Tak tanya sekarang. Ya, ya. Kenapa? Ya. Jadi bukan
Oke, ini saya luruskan ya. Jangan lihat jangan lihat showroom atau konsumennya. Intinya gini, PPNBM itu hanya dipungut sekali, yaitu yang mungut pabrik. Bisa nggak pabrik langsung jual ke konsumen? Mungkin nggak? Mungkin aja. Berarti yang bayar PPNBM siapa? Konsumen. Dari awal, karena konsumen langsung beli ke pabrik. Ya, jadi PPNBM pasti kena sekali yang pungut pabrik. Nah, siapa yang bayar? Ya tergantung pabrik jual ke siapa. Kalau ke showroom, showroom yang bayar. Kalau langsung jual ke konsumen, konsumen yang bayar. Ya, pokoknya sekali tok kena. Siapapun yang beli tadi barang mewahnya. Saya tadi hanya pakai logika distribusinya berantai gitu ya. Bisa aja konsumen langsung ke pabrik, bisa. Yang lain. Jadi kalau menjawab BKP apa, lihat ada list bukan BKP, di luar itu pasti BKP. Ya. Contohnya ya, contoh emas batangan, emas yang masih logam panjang itu ya batangan, itu bukan barang kena PPN. Berarti kalau Anda jual emas batangan itu apa? Tidak ada PPN. Tapi kalau Anda jual perhiasan emas, tidak ada di negatif list, tidak ada di negatif yang bukan BKP, berarti ada PPN. Gitu ya. Nah, ini definisi barang mewah. Ada listnya, tapi kategori barang mewah itu ini. Ya. Bukan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, umumnya masyarakat penghasilan tinggi dan biasanya sih untuk flexing. Yang menunjukkan status ini flexing toh, bahasa lainnya ya. Itu definisinya barang mewah. Jadi beli motor gede Harley Davidson itu kan pakai motor biasa aja nggak masalah toh. Oh rupanya ini dikonsumsi orang yang memang punya duit. Nah itu berarti barang mewah. Berarti dia kena PPN plus PPNBM. Ya. Oke. PPN selesai. Ada pertanyaan? Pokoknya yang ngenain PPNBM itu pabriknya, intinya itu. Apakah yang beli si konsumen atau distributor, pokoknya PPNBM pabriknya yang pungut. Kalau saya showroom jual ke konsumen sudah nggak ada. Apalagi saya konsumen jual ke konsumen lain, nggak ada lagi PPNBM. Biasanya lihat CC. Ya, lihat CC. Jadi ada list barang mewah, mobil tertentu dengan CC seperti ini itu barang mewah. Ya. Sekali lagi di sini saya nggak merasa relate atau relevan untuk sampaikan karena kan terlalu detail. Bisa Anda googling, bisa juga nanti di perpajakan Anda dapat. Oh barang mewah yang lebih detail itu apa saja, termasuk tarifnya. Tadi kan saya hanya belikan range tarif ya. Bisa ada yang 200% loh, 2 kalinya harga. Kita pernah bicara ya, PPNBM ini bukan sekedar budgeter, tapi juga reguler. Kenapa? Supaya orang waktu mau beli mikir dulu, wah harga 100, saya harus bayar 100 plus 200, itu PPNBM toh loh ya. Belum bayar PPN. Tapi kalau saya tetap bisa beli ya nggak masalah tuh. Tapi pemerintah itu mencegah untuk beli dengan cara apa? Pajaknya ditinggiin. Nah masalahnya orangnya duitnya nggak berseri ya kan? Malah kebanyakan duit, mau dibeliin apa ya? Tak beliin barang mewah aja, nyumbang ke negara PPNBM kan bisa aja. Masih ada PPNBM? Anda kalau mewah-mewah tertarik gitu ya? Hidupnya mewah sih ya. Oke, sekarang PBB. Saudara-saudara, PBB ini seperti yang saya sebutkan tadi, itu dikenakan atas kepemilikan, tapi lebih tepatnya mungkin pemanfaatan. Karena belum tentu yang bayar PBB itu harus pemilik. Tadi saya sebut contohnya kontrak. Saya ngontrak di rumah itu, ya saya harus bayar PBB bisa aja. Tuan rumahnya ngomong, Pak, Bapak sekarang ngontrak di saya ya, PBB-nya Bapak yang tanggung, silakan aja.
Jadi bukan hanya pemilik, tapi orang yang menerima manfaat dari tanah bangunan itu bayar PBB. Bayarnya tahunan. Beda sama BPHTB. BPHTB itu bayarnya seberapa sering? Sekali toh waktu beli. Tapi PBB tiap tahun selama itu masih milik saya. Anggap aja Agustus nih, saya beli rumah. Pasti rumah ada tanah atau buminya kan. Saya bayar BPHTB. Nah PBB saya bayar mulai tahun depan. Tahun depan lagi selama saya memiliki atau memanfaatkan bumi bangunan tadi. Nanti kalau saya jual, ya berarti pembelinya yang akan bayar BPHTB. Tarifnya, ini saya pakai tarif, saudara-saudara PBB ini pajak daerah ya. Jadi yang terima duit lebih banyak itu pemerintah, kalau di kita pemerintah kota. Pemerintah provinsi Jawa Timur, Bukoviva itu mungkin terimanya lebih sedikit. Lebih banyak yang terima Pak Eri. Ya gampangannya kayak gitu, Pak Eri wali kota itu loh. Maksudnya sebagai wali kota loh ya, bukan terima duit sebagai pribadi. Ya. Nah ini tarifnya Surabaya nih. Surabaya menerapkan tarif progresif. Kalau, catat ya, nilai jual objek pajak, NJOP ya, nilai jual objek pajak sampai dengan 1M, pas 1M, itu tarifnya 0,1. Kalau tarifnya kalau anggap aja NJOP-nya 1M lebih dikit gitu ya, lebih Rp1.000, Rp100.000, tarifnya jadi 0,2. Progresifnya agak beda dengan progresif PPH loh ya. Contoh, NJOP-nya 1M 500 juta. Bukan berarti 1M-nya kena 0,1, 500 jutanya kena 0,2, bukan. Tapi kalau sudah lebih dari 1M, anggap aja 1M 500 juta, kenanya yang ini. Kalau PPH kan selisihnya baru yang kena yang atas kan, ini enggak. Kalau lebih, sekali lebih, kenanya yang 0,2. Jadi progresif tapi bukan progresif kayak PPH. Nilai jual objek pajak. Sama nggak dengan harga jual? Beda. Jadi biasanya kalau itu bisa juga didapat di googling ya, bisa Anda cari. Ya. Biasanya ada klasifikasi tanah atau klasifikasi rumah. Anggap aja saya ambil contoh. Klasifikasi rumahnya B4. Itu ada definisi B4 apa. Nah di situ ada harga jual. Mungkin harga jualnya per meter persegi 1 juta sampai 5 juta. Nah ini nanti NJOP-nya. Jadi kategori tanah atau bangunan, harga jualnya itu sekian sampai sekian per meter persegi, itu NJOP-nya ada di sini. Mungkin 2 juta. Mungkin loh ya, harus dilihat daftarnya. Loh ini sampai 1M, berarti 2 jutanya dikali luas, ya kan? NJOP yang dimaksud di sini adalah NJOP per meter persegi dikali luas meter persegi. Itu yang nanti akan ketemu apakah di bawah 1M atau di atas 1M. Dan NJOP tidak sama dengan harga jual, beda. Nah, kalau ini berarti apa artinya nih? Nilai jual objek pajak, nggak bisa langsung jalan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Artinya apa? NJOP Anda di total, NJOP per meter persegi dikali luasnya berapa, nanti kurangi dulu dengan 15 juta. Nanti ada contohnya ya. Jadi total NJOP kurangi dulu dengan 15 juta. Itu yang kena PBB. Anggap aja ya. NJOP per meter persegi dikali luas ketemunya 1M 15 juta. Wah berarti 0,2% dong. Tunggu dulu. 1M 15 juta itu belum dikurangi NJOP TKP.
Total NJOP 1M 15 juta. Ternyata NJOP TKP-nya 15 juta. Berarti pas 1M. Kalau pas 1M berapa? 0,1. Paham maksudnya? Jadi NJOP TKP ini pengurang. Nanti ada contoh. Apanya maksudnya selalu dapat? Nah, NJOP TKP itu berlaku hanya untuk wajib pajak. Bukan untuk objeknya. Bukan untuk kepemilikannya. Maksudnya apa? Ini kan rumahnya pasti banyak ya. Dia nanya ini karena rumahnya banyak. Saya punya rumah Sidoarjo, punya rumah Surabaya Barat, punya rumah Surabaya Timur. Pasti dapat tapi cuma sekali. Cuma satu. Nah, saya punya 3 Pak. Di mana yang saya kurangi? Mana yang NJOP-nya paling besar? Jadi kalau saya punya 3 objek, ya punya 3 bangunan atau 3 tanah, maka tanah atau bangunan yang paling besar itu yang boleh dikurangi dengan 15 juta. Yang lain berarti NJOP TKP-nya berapa? 0. Gitu ya, terjawab ya. Hanya 1. Pak, boleh nggak 3-3-nya saya kurangin? Saya nggak tahu sebagus apa sistemnya. Ini bukan sistemnya Dirjen Pajak nih kalau PBB, ini sistemnya pemerintah kota. Bisa nggak mereka identifikasi saya punya berapa rumah? Kalau mereka bisa identifikasi berarti saya nggak bisa setiap objek saya kurangi 15, nggak bisa. Ya. Tapi kalau sistemnya belum bagus, bisa aja 3-3-nya bisa dikurangi. Jadi tergantung sistem. Oke. Ini nih. Ini cara hitungnya. Ambil aja contoh ini ya. 2 juta per meter persegi. Dikali 1.500 meter persegi. Nah, ini yang disebut sebagai NJOP bumi. Berapa nih hasilnya? 3M? Betul? Ini di total, anggap aja ini luasan semuanya ya. Yang biar cepat kita membahasnya. Jadi NJOP bumi berapa per meter persegi, NJOP bangunan berapa per meter persegi, kali luas bangunan, kali luas bumi, anggap aja ketemunya 3M. Jadi 3M ini adalah ini nih. NJOP sebagai dasar pengenaan pajak. Ya. Jadi ini saya anggap totalnya 3M. Harusnya ini ke sini ya. Tadi berapa NJOP TKP? Kecil sekali memang. Dan itu punyanya Surabaya ya. Mungkin daerah lain lebih kecil NJOP TKP-nya. Makin ke kabupaten lain makin lebih kecil. Ini jadinya berapa? 2M 985 ya? Kalau kayak gini berarti kena tarif yang 0,1 atau 0,2? Mana tadi? Nih, di atas 1M kan ini. Berarti PBB-nya adalah sama dengan 0,2% dikali, apa istilahnya ini? Angka ini? DPP, ya kan? Nama lainnya saudara-saudara, ini kan NJOP, ini NJOP TKP, ini istilahnya adalah DPP-nya ini istilahnya NJOP KP, nilai jual objek pajak, kena pajak. Jadi yang kena tarif itu bukan NJOP yang atas loh ya, tapi NJOP setelah dikurangi NJOP TKP atau istilah lainnya NJOP KP, nilai jual objek pajak kena pajak. Berarti kalau yang atas di atas 1M, tapi kalau yang bawah di bawah 1M, ya kenanya yang 0,1. Kalau di soal mungkin saya lupa atau tidak tertulis NJOP TKP, Anda pakai 15 juta ya. Jadi jangan 0.
Kecuali tadi contohnya, punya tanah lebih dari 1, berarti yang boleh dapat NJOP TKP hanya tanah atau bangunan yang NJOP-nya paling besar. Satu lagi yang perlu diingat, pembayaran PBB itu melihat kondisi per 1 Januari setiap tahun. Maksudnya apa? Kalau tadi kan PKP itu lihat 1 tahun berapa omsetnya kan. Kalau ini saya bayar PBB melihat kondisi saya per 1 Januari. Berarti kalau di 1 Januari 2023 saya belum punya tanah atau bangunan, berarti tahun 2023 saya nggak perlu bayar PBB. Loh, saya belinya 2 Januari, ekstrim ya. Saya belinya 2 Januari 2023, ya udah, saya nggak kena PBB untuk 2023. Karena melihatnya kondisi 1 Januari 2023. Gimana kalau saya lepas 31 Desember 2023? Berarti masuk 2024 saya nggak punya tanah bangunan lagi. Berarti nggak ada PBB lagi 2024. Itu ekstrimnya. Saya nggak tahu seberapa banyak orang yang mau menghindari PBB dengan cara tadi. Itu kan nggak praktis ya. Tapi itu ekstrim untuk menunjukkan bahwa kondisi 1 Januari setiap tahunlah yang menentukan dia bayar PBB atau enggak. Berarti tadi ya, saya 1 Januari 23 belum punya rumah. Saya baru beli Agustus 23. Berarti PBB 2023 belum ada. Saya baru kena PBB 2024. Karena per 1 Januari 2024 saya sudah punya rumah yang saya beli di Agustus 23. Begitu seterusnya. Ini dibayar sendiri ya, biasanya pakai. Jadi kalau PBB itu kayak kita ditagi, ini official assessment PBB, masih official assessment. Kita ditagi sama kecamatan, ada tagihan gitu ya. Saya nggak tahu kalau perumahan yang makin besar, kayak saya harus ngambil di marketing office. Atau sekarang bahkan sudah lebih canggih pakai aplikasi. Jadi saya download, tinggal datang ke Indomaret atau bahkan bisa datang ke Indomaret atau Bank Jatim langsung ini apa nomor rumah saya, NJOP saya, udah langsung diisi bisa bayar. Oke, PBB ada pertanyaan? Saya hapus. Ah, sekarang BPATB. Ingat tadi, BPATB hanya sekali waktu saya beli, PBB tiap tahun selama saya masih memiliki atau memanfaatkan bangunan. Cuma saudara-saudara, PBB yang kita kan bayar dapat bukti ya. Itu bukan bukti kepemilikan loh ya. Jadi jangan mentang-mentang saya ngontrak, saya bayar PBB, terus satu saat ada konflik. Aku sing bayar PBB-nya berarti aku sing punya, bukan. Yang punya tanah itu tetap yang punya sertifikat, bukan yang bayar PBB ya. Sekarang BPATB. BPATB itu tarifnya 5% karena kita biasanya dapat hak. Ya umumnya karena beli tanah atau bangunan, beli properti. Kalau di PBB ada istilah NJOP, di sini ada istilah NPOP. P-nya ini perolehan. Berarti apa NPOP itu? Nilai perolehan objek pajak. Kira-kira kalau NJOP tadi kan ada listnya ya. Di soal saya sebutkan kok NJOP per meter persegi. Kira-kira kalau NPOP itu gimana cara nentukannya? Nilai perolehan objek pajak. Gimana nentukan NPOP? Sama kayak PBB ada listnya atau? Coba diingat-ingat. Bayar BPATB karena apa tadi? Beli tanah. Terus kenanya NPOP, berarti nilai perolehan itu biasanya karena apa? Harga jual atau harga beli, harga transaksi. Jadi NPOP itu tergantung transaksi berapa nilainya, itulah NPOP. Ya. NPOP itu harusnya kena 5%, tapi sebelum dikenakan 5%, kurangi dulu dengan apa nih? Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besarnya 60 juta maksimal. Pakai angka itu aja kalau nggak disebutkan di soal. Itu maksimal. Jadi tergantung daerah menetapkan berapa.
Biasanya kalau kayak gini tuh yang nagih, sopo? Notaris. Jadi notaris waktu mau tanda tangan akte nanya, mana bukti bayar BPHTB? Kalau belum ada dia suruh bayar dulu baru tanda tangan akte. Cara hitungnya cenderung mirip PBB tapi lebih simpel harusnya. NPOP tadi apa? Dasarnya? Harga transaksi. Anggap aja transaksinya 1M. Kurangi 60 juta. Nggak perlu saya tulis ya. Berarti tinggal 940. 940 itulah yang dikalikan 5%. Ya, jadi harga belinya berapa? 1M, Pak. Berapa NPOP TKP tadi? 60. Ya udah berarti yang kena kan 940. 940 itu dikalikan 5%. Itu saya bayar ya ke negara untuk nanti dibikinkan akte oleh notaris. Ada pertanyaan BPHTB? Kalau warisan, dapat tanah bangunan warisan, kira-kira pajak apa yang mungkin kena? Apa yang mungkin kena? Masalah nggak kena itu belakangan, tapi apa yang mungkin kena? Satu, PPH. Kan kita dapat penghasilan tuh ya. Cuma seperti yang saya sampaikan minggu lalu, penghasilan dalam bentuk warisan, apapun bentuknya itu tidak kena PPH. Kedua, ini kan, BPHTB kan. Saudara-saudara ingat loh ya, warisan itu kena pajak, tapi PPH nggak kena. Yang kena adalah BPHTB. Jadi warisan dalam bentuk tanah bangunan itu kena pajak namanya BPHTB. Cuma BPHTB saudara-saudara, ininya lebih besar. BPHTB untuk warisan itu bisa sampai 360 juta. Berarti kalau warisan kita anggap aja 300 juta, nggak ada BPHTB. Tapi kalau warisan kita 400 juta, ada BPHTB. Jadi BPHTB atas tanah warisan, bangunan warisan itu NPOP TKP-nya lebih besar, yaitu 360. Jadi kalau ada yang nanya, warisan kena pajak nggak? Pajak apa dulu? PPH nggak kena, BPHTB kena. Apa? Ada pertanyaan? Pajak terakhir, bea materai. Ya, paling gampang, pokoknya ada dokumen kena bea materai. Kecuali menurut aturan dokumen tadi nggak perlu bea materai. Contoh slip gaji, itu bisa dibayangin tuh udah gaji kecil kayak saya, tiap bulan ada slip gaji kena bea materai, dipotong 10.000 kan kasihan. Ijazah itu nggak ada bea materai, jadi nggak semua dokumen kena. Berarti Anda sama kayak PPN tadi, cari aja objek dokumen yang tidak kena bea materai, sisanya pasti kena. Ya, dan tarifnya lebih murah, lebih gampang diingat, 10.000. Cek berapapun nominalnya bisa jadi 10.000. Ya, bea materai. Jadi gini, yang pasti surat perjanjian itu harus kena bea materai. Wajib itu. Bagaimana kalau saya buat 2 rangkap, dua-duanya harus kena. Saya buat 3 rangkap, tiga-tiganya harus kena. Itu pertanyaannya maksudnya. Karena 3 rangkap. Kalau 4 ya 4 yang kena. Biasanya mungkin anggap aja 2 rangkap ya. Pihak 1, pihak 2. Ya. Pihak 1, pihak 2. Pihak 1 TT, pihak 2 TT. Dokumen yang saya ambil itu yang nanti ada bea materainya. Sebaliknya dokumen yang Anda ambil itu yang nanti ada bea materainya. Berarti kalau saya pihak 2, Anda pihak 1, Anda TT itu ada bea materai, itu yang saya ambil. Dokumen yang saya TT ada bea materainya itu yang Anda ambil. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Ya, jadi tetap butuh 2 karena ada 2 rangkap. Jadi tergantung berapa rangkapnya.
Semua dokumen yang masuk ke pengadilan, walaupun awalnya tidak ada bea materai terutang, wajib dimeteraikan. Itu wajib. Jadi semua bukti di pengadilan wajib dapat bea materai. Ya, kertas biasa aja tulisan kayak gini, catatan kayak gini ya. Ini kan nggak perlu bea materai. Tapi kemudian kalau jadi bukti, setelah dibaca sama dia nih, dia kemudian pingsan karena rupanya beracun. Ini kan masuk pengadilan nih, ini dimeteraikan nih. Loh ini ekstrim loh, contoh ekstrim. Tapi semua dokumen yang mau jadi alat bukti di pengadilan itu wajib dimeteraikan. Jadi nggak ada yang bisa ngomong, wah kalau sudah dimeteraikan pasti legal. Ya memang semua harus dimeteraikan. Masalah dokumennya benar atau enggak itu pengadilan yang putuskan. Nah saudara-saudara, sementara sampai sini dulu. Minggu depan kita bahas yang pajak penghasilan, ya. Oke, minggu depan rekamannya tolong dilihat yang rekaman semester lalu nanti saya upload. Kita langsung minggu depan latihan untuk yang PPH. Saya sudah kirim latihan PPH ya, tolong dilihat. Ya, minggu depan kita kerjakan. Minggu saya tegaskan ya. Tes satunya itu dalam bentuk tugas atau kuis mingguan. Yang nanti saya rata-rata. Jadi itu nilai tes satu Anda. Jadi kalau ada, loh minggu lalu sudah saya tulis itu loh di papan tulis, ingat gak? Ya, apa? Iya. Jadi yang tadi itu sudah satu Anda punya. Ya demikian nanti. Kalau ada minggu depan lagi, itu saya tambah lagi. Bagi 2 itu rata-ratanya. Ya.